Adik-adik, Sore, Selamat Pak. sore, Pak. apa kabar kalian hari ini? Kabar baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kita masuk pada materi hukum Newton adik-adik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada sore hari ini, saya minta kepada salah satu untuk bisa tuntut kita dalam doa. Saat ini adik Reni Numa, itu kita akan berdoa untuk memimpin kita untuk memulai pelajaran kita. Baik, Pak, terima kasih. Siap, mantap. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk adik Reni Numa. Jadi hari ini kita akan mulai materi kita tentang hukum Newton adik-adik. Jadi sebelum kita masuk pada materi, Bapak absen dulu ya adik-adik. Regina Numa hadir ya? Hadir, Pak. Ibunya Gresiki hadir. Hadir, Pak. Ima Rinalina hadir. Hadir, Pak. Oke, kita masuk pada materi. Di sini kita akan bahas tentang hukum Newton adik-adik. Jadi sebelum kita masuk pada materi, Bapak kirim dia punya panduan untuk bisa kita belajar pada sore ini. Ini kita akan bahas tentang hukum Newton adik-adik. Jadi di sini Bapak sudah buatkan slide. Jadi kita masuk pada materi adik-adik. Oke, di sini yang kita bahas adalah hukum Newton. Di sini pertama Bapak akan menjelaskan sedikit dari sejarah hukum Newton, walaupun tidak sedetail mungkin, tapi ya simpel saja untuk kita bisa masuk pada hukum Newton. Jadi pada zaman tahun tidak enak gitulah, pertama tidak enak, itu ilmuwan ataupun fisikawan yang bernama Sir Isaac Newton menemukan satu hukum yang dinamakan hukum Newton. Sir Isaac Newton ini berasal dari Inggris, atau orang biasa bilang negeri London begitu. Sebelum Bapak menjelaskan tentang pengertian hukum Newton, apakah adik-adik bisa tahu apa itu hukum Newton atau pengertian secara singkat tentang hukum Newton? Apakah ada yang tahu? Kalau menurut saya, hukum Newton itu hukum yang berbicara tentang gerak benda, Pak. Oh, mantap. Apakah ada jawaban dari adik-adik yang lain? Kalau dari saya, Pak, hukum Newton silakan. itu juga bisa berbicara tentang percepatan dan gaya, Pak. Oke, mantap. Kalau dari jawaban adik-adik semua sangat-sangat benar. Tapi di sini Bapak akan menyimpulkan dari semua jawaban. Jadi di sini pengertian hukum Newton adalah salah satu fondasi perkembangan ilmu fisika klasik dan hukum yang bisa menjelaskan fenomena fisika mekanika klasik. Seperti yang adik terima dengan info ini Reni jelaskan tadi, hukum Newton menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan dampak yang dihasilkannya. Berikutnya kita akan masuk pada, dan di sini ada 3 hukum yang dicetuskan oleh opak kita Sir Isaac Newton, yaitu hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dengan hukum Newton ketiga. Jadi mari kita akan bahas satu persatu mengenai ketiga hukum tersendiri. Yang pertama yang kita bahas adalah hukum Newton 1. Di sini apakah adik-adik ada yang tahu bunyi dari hukum Newton 1? Saya, Pak. Adik ini silakan. Kalau dari saya, Pak, hukum Newton 1 itu berbicara bahwa suatu benda akan tetap diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Oke, mantap. Dari jawaban dari adik-adik semua sangat benar. Di sini jawaban kalian sama seperti yang Bapak pikirkan atau yang dengan ilmu yang sebenarnya. Jadi di sini bunyinya adalah bila tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan diam atau bergerak lurus beraturan. Yang dimaksudkan dari bunyi hukum ini adalah jika untuk Bapak ambil contoh misalnya
kita melihat meja dalam keadaan diam, tidak ada gaya luar yang bekerja begitu. Maka ketika benda itu, benda di sini kan meja. Benda itu dia berdiri di atas lantai begitu, di lantai meja toh. Terus ketika tidak ada pengaruh dari gaya luar, misalnya orang tidak mendorong begitu, berarti dia tidak bergerak kemana-mana. Di sini yang dimaksudkan dengan hukum Newton satu. Dari Sigma F sama dengan apakah adik-adik bisa mengerti? Bisa, Pak. Halo, Bisa, halo. Pak. Iya, Pak. Iya, halo, Pak. Jadi untuk hukum Newton pertama seperti yang Bapak jelaskan, jadi sigma F sama dengan 0 itu artinya dia punya jumlah gaya atau sigma dari gaya itu sama dengan 0. Kita lanjut ke berikut adalah hukum Newton 2. Ya, yang pertama otomatis kita akan bahas tentang bunyinya. Jadi apakah adik-adik bisa tahu apa itu bunyi dari hukum Newton 2? Dari saya, Pak, hukum Newton kedua ini kaitannya dengan percepatan dan gaya, Pak. Oke, mantap. Di sini Bapak akan menyimpulkan dari semua jawaban adik-adik bunyi dari hukum Newton 2 adalah besarnya percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya tetapi berbanding terbalik dengan massa benda. Tadi hukum Newton pertama kan meja dalam keadaan diam, tidak ada pengaruh gaya luar begitu ataupun tidak ada yang mendorongnya. Jadi hukum Newton 2 ini walaupun meja memang contoh konkretnya itu meja, tetapi itu meja misalnya Ipon ataupun diterima ketika di sekolah, terus gurunya suruh bilang, Ipon tolong dorong meja ke depan ya. Jadi Ipon pas dia dorong, otomatis di situ dia akan memberikan gaya pada itu meja. Dan meja itu memiliki massa dan akan membentuk suatu percepatan. Jadi itu benda pada meja itu dia memiliki massa. Sehingga di sini yang dijelaskan oleh hukum Newton 2 misalnya percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya. Gaya ini itu otomatis gaya yang diberikan oleh Ipon kepada meja. Tetapi dia berbanding terbalik dengan massa benda. Benda ini adalah meja. Jadi kita masuk ke persamaan, yaitu A ini artinya percepatan. Itu sama dengan sigma F. Sigma F ini besarnya gaya. Terus dibagi dengan M. M di sini itu massa dari benda tersebut. Jadi kita lebih mudah untuk mengingat. Kita tarik ke persamaan. Ini dari keadaan matematikawan. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Di sini besarnya. Apakah bisa mengerti adik-adik? Iya, Pak, mengerti. Iya, bisa, Pak. Oke, kalau sudah mengerti, mari kita lanjut ke hukum yang terakhir, yaitu hukum Newton 3. Di sini macam sebelumnya yang kita bahas, sebelum kita masuk pada materi, lebih dulu kita akan bahas tentang biasanya bunyi dari hukum itu tersebut. Jadi bunyi dari hukum Newton 3, apakah adik terima maupun BNI ataupun apakah kita tahu dari bunyi dari hukum Newton ini berbicara tentang aksi reaksi, Pak. Mantap. Di sini tadi yang dijelaskan oleh adik-adik bilang bunyi hukum Newton 3 adalah tentang aksi dan reaksi. Di sini jawaban adik-adik semua benar, dan di sini Bapak akan menjelaskan lebih detail lagi. Jadi hukum Newton 3 berbunyi bila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda kedua juga akan memberikan gaya pada benda pertama dengan besar gaya yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Di sini seperti yang adik terima maupun adik penjelasan tadi adalah F reaksi dengan F aksi. Dari ini misalnya sambil contoh misalnya, dari sini ketika kita menumbuk tembok itu akan ada timbul yang namanya hukum Newton 3, yaitu aksi reaksi. Jadi ya rasa tangannya sakit. Jadi di situ yang
namanya aksi itu dari dia tangan memberikan gaya pada tembok. Jadi ketika dia memberikan aksi, maka tembok tersebut akan memberikan gaya reaksi balik terhadap tangannya Rima. Jadi di situ ketika dia menumbuk secara kuat, maka dia tangan itu terasa sakit karena dia memberikan gaya yang sangat-sangat besar, sehingga tembok tersebut juga memberikan gaya balik yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan sehingga dia tangan terasa sakit. Jadi di sini kita masuk ke persamaan. Jadi F aksi itu nilainya sama dengan F reaksi, walaupun nilainya berlawanan. Dan di sini persamaannya adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Bisa mengerti Pak tadi? Iya, mengerti Pak. Mantap. Mengerti, Pak. Oke, kalau gitu di sini kita sudah membahas tentang dari ketiga hukum Newton. Selanjutnya, apakah ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanya dari Newton. Apakah ada yang bisa ditanya? Iya, Pak. Dari saya, Pak, saya ingin Bapak mengulangi lagi tentang hukum Newton ketiga, Pak. Soalnya saya belum terlalu mengerti, Pak. Oh, oke. Kalau apakah ada yang Bunyi hukum tiga. adik-adik lain yang masih kurang memahami, bisa ditanyakan langsung supaya saya menjelaskan satu kali adik-adik. Adik Reni, adik Rima. Dari saya Pak, Iya adik-adik. saya belum paham tentang hukum 3 Newton Pak, yang F aksi sama dengan min F reaksi Pak. Kenapa harus pakai min Pak? Oke. Adik Ivo dan adik Reni, pertanyaannya hampir mirip ya adik-adik. Iya, Pak. Jadi maksud dari hukum 3 adalah di sini F aksi sama dengan min F reaksi. Di sini yang dimaksudkan dengan min ini bukan berarti nilainya min, tetapi F aksi ini nilainya sama dengan F reaksi. Jadi maksud dari tanda min ini adalah nilainya berlawanan. Misalnya F aksi dia memberikan gaya sebesar 50 Newton begitu. Misalnya kita tumbuk tembok dengan gaya sebesar 50 Newton. Terus itu tembok memberikan gaya balik sebesar 50 Newton, tetapi arahnya berlawanan. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. Adik Reni, bisa mengerti? Iya Pak, sudah Pak. Terus adik Ipon bisa mengerti kok adik? Iya, sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Makasih atas pertanyaan adik-adik. Kalau apakah ada yang masih mau bertanya? Atau Pak. Oke, mantap. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, Bapak kasih 2 soal, yaitu soal latihan untuk bisa menambah kalian punya nilai untuk bisa menambah nilai tugas adik-adik. Jadi di sini 2 soal ini adalah soal latihan. Jadi ada 2 nomor adik-adik. Jadi soal gampang adik-adik. Dia berumus sama seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Dari sini soal nomor 1, apakah adik-adik bisa bantu mengerjakan? Adik Reni, adik Rima, adik Ipon. Ya, C, Pak. 1200 Newton. Ini kita langsung ke pembahasan. Ini F sama dengan M kali A. Jadi langsung masukkan rumus. M-nya sama dengan 2 M. Dia punya A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Terus M-nya sama dengan 600 kg. Jadi 2 kali 600 sama dengan 1200 Newton. Nomor 2 soalnya mirip-mirip, tinggal angkanya diubah saja adik-adik. Adik Ipon, adik Reni bisa jawab adik-adik? Masih cakar Pak. Siap. Sudah Pak. Jawabannya berapa adik? 10 meter per sekon kuadrat Pak. Oke, mantap. Adik Reni atas jawabannya. Iya Pak. Oke.
Jadi materi kita sudah sampai pada ini hari. Terus ke depan baru kita lanjut pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, saya minta kepada adik lima untuk bisa memimpin kita dalam doa untuk bisa menutupi pelajaran kita pada sore hari ini. Adik lima dipersilakan. Ya baik Pak. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk adik Rima. Sekarang Bapak ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan Bapak dengan baik, dan minta maaf jika ada materi yang kurang bagus bisa dimaklumi. Karena Bapak juga guru muda, bro. Bapak juga baru guru 2 tahun ya tadi. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu di depan. Selamat sore, Pak. Sore Pak.